Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eli Herliana, dari SDN Pasir Mulia 2, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan tentang koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dengan model koneksi antar materi yang dipakai yaitu refleksi pembelajaran model 4P, terdiri dari ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa yang pertama yaitu momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya, yaitu bagaimana mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan semboyan Ing Ngarso Sumtrodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, saya merasa seperti tercerahkan, seperti terbangun dari tidur, bagaimana kemudian muncul perasaan tertantang untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan yang sesuai dengan sifat bawaan, kondisi, keadaan, dan lingkungan anak hidup. Kodrat zaman yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan zaman. Pendidikan yang sesuai kekuatan kodrat anak dapat terwujud ketika kita sebagai guru sudah mampu menuntun, membimbing anak sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu periode wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Kita sebagai pendidik harus mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak juga harus memperhatikan kebutuhan dasar anak sebagai manusia. Itu dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan pengakuan, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, yang kelima kebutuhan kekuasaan. Pembelajaran, sebelum saya tersadarkan, saya sering beranggapan bahwa pembelajaran itu bagaimana kita mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada murid. Tetapi setelah semua tercerahkan, maka pembelajaran ini menjadi berpusat kepada anak. Pembelajarannya yaitu bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, keempat berkebenekaan global, yang kelima bernalar kritis, keenam kreatif. Profil pelajar Pancasila ini juga tidak harus diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Namun, memang harus diajarkan secara eksplisit juga terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang pendidik menghidupi profil ini, maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat dan dipelajari oleh para muridnya.
Ini pengembangan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah, yaitu mewujudkan kebiasaan siswa yang berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan juga mempunyai rasa kedisiplinan dengan nasionalisme yang tinggi. Penerapannya, pendidikan yang berpihak pada murid diterapkan sesuai dengan semboyan Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Seperti diagram gunung es, bagaimana kebiasaan anak berpikir sesuai cara kerja otaknya, terbentuk dari lingkungan di mana dia hidup. Dengan menerapkan pola berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, kita sebagai pendidik yang berpihak pada murid, kemudian inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, maka akan menerapkan pengaruh pada murid kita, rekan kita, dan lingkungan sekolah. Dengan membangun relasi, berkomunikasi, berkolaborasi, maka akan terlihat kontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Contoh penerapannya di sekolah, ini pendidikan yang berpihak pada murid, bagaimana penerapan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat Yan. Mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai kodrat anak dengan profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika kita sebagai pendidik menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak ketika berada di kelas dengan murid, dengan rekan guru di sekolah, dan dengan komunitas kelompok praktisi. Peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua guru lain, tiga pendorong kolaborasi, empat mewujudkan kepemimpinan murid, lima penggerak komunitas praktisi. Ini semua nilai dan peran guru penggerak merupakan penerapan dari apa yang dialami dari peristiwa, kemudian perasaan, kemudian pembelajaran, maka diterapkanlah nilai dan peran guru penggerak untuk mengimplementasikannya tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.